Nabi Muhammad merupakan manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk menyampaikan syariat atau ajarannya kepada seluruh umat manusia di akhir zaman ini, untuk menyampaikan syariat secara garis besar untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar selamat kelak di akhirat. Oleh karenanya sudah barang tentu bagi kita wajib untuk mengikuti, meneladani perkataan, dawuh, perbuatan beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ternyata mengikuti, meneladani tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengikuti, meneladani dawuh, perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pembahasan lebih lanjut akan kita bahas lebih dalam, lebih tuntas bersama beliau Kiai Muhammad Habibullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Jeru atau Panjer, Turen, Kabupaten Malang. Assalamualaikum, Kiai. Ya, melihat fenomena yang berkembang saat ini, Kiai, banyak orang yang mengatakan kita harus kembali kepada Kanjeng Nabi, pada hadis, pada Al-Quran, dengan tanpa memperhatikan pendapat-pendapat ulama. Artinya kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Nabi secara langsung dengan mengambil kepada hadisnya. Nah, pertanyaannya sebenarnya cara mengikuti atau meneladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Sementara kita hidup 1400 tahun lebih setelah Kanjeng Nabi. Ya. Jadi begini, memahami Al-Quran dan hadis itu tidak cukup memakai akal kita, tidak cukup memakai otak kita saja. Bahkan tidak cukup hanya dengan terjemahnya Quran dan hadis. Harus memakai madhab, harus memakai pemahaman para ulama yang betul-betul ulama. Kalau tidak, akan menimbulkan salah faham dan faham yang salah. Karena kadang-kadang saking tingginya bahasa Al-Quran dan hadis, kadang-kadang kelihatannya pemahamannya ke timur, tapi sebetulnya tujuannya ke barat. Kelihatannya pemahamannya ke utara, tapi sebetulnya maksudnya adalah ke selatan. Makanya tidak semua orang yang meniru Nabi, ya, itu belum tentu baik, ya. Tidak semua meniru Nabi itu belum tentu baik. Meniru Nabi belum tentu baik. Meniru Nabi belum tentu baik. Berarti wonten meniru Nabi yang mboten baik, wonten. Lah, justru kalau pekerjaan beliau ditiru, Rasulullah malah tidak ridho, malah tidak senang. Menarik. Mungkin ini banyak yang belum menyampaikan ini, ya. Dianggap semua pekerjaan Nabi itu baik untuk ditiru, tapi ternyata justru banyak pekerjaan Nabi yang kalau ditiru tidak baik, ya, malah Rasulullah tidak ridho, ya, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, mungkin perlu diberi contoh. Nah, contohnya begini, ya. Amr bin Shu'aib menceritakan hadis dari ayahnya dari mbahnya, ya. Beliau ini, ya, mbahnya Amr bin Shu'aib ini sahabat. Ini mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idah. Beliau melihat Rasulullah minum sambil berdiri dan kadang-kadang sambil duduk. Nah, begitu. Ya. Malah Sayyidina Ali juga begitu. Beliau pernah minum sambil berdiri. Kemudian mengatakan, ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Saya melihat Rasulullah melakukan apa yang saya lakukan. Jadi pernah Rasulullah itu minum sambil berdiri. Tapi kalau pekerjaan Rasulullah minum sambil berdiri ini kita tiru, ini malah gak baik. Kenapa? Karena justru ini bertentangan dengan larangan Rasulullah. Rasulullah dawuh, la yashrobanna ahadun minkum qa'iman. Loh, begitu sahabat Abi Hurairah
menceritakan hadis bahwa Rasulullah pernah dawuh, jangan sampai salah satu di antara kalian minum sambil berdiri. Jadi Rasulullah melakukan minum sambil berdiri ini untuk Rasulullah sendiri baik, ya, karena untuk menjelaskan bahwa minum sambil berdiri itu tidak sampai haram. Nah, makanya kita kalau melihat hadis cuma satu gitu saja, jangan langsung diambil, ya. Maka perlu melihat kitab-kitabnya para ulama. Ini hadis ini ada perbandingannya apa tidak? Seperti tadi Rasulullah minum sambil berdiri. Oh, berarti minum sambil berdiri ini sunnah usul. Loh, tidak bisa. Nah, ini. Kenapa? Karena justru kalau minum berdiri ini Rasulullah melarang. Nah, tapi bagi Rasulullah minum berdiri ini harus, karena untuk menjelaskan, libayanil jawaz, untuk menjelaskan bahwa minum sambil berdiri ini tidak sampai haram. Sebab kalau sampai diharamkan, yang berat kita sendiri, kita sendiri sering minum sambil berdiri, kan gitu ya. Nah, makan sambil berdiri saja juga sering. Kalau kita menghadiri acara walimah, tidak punya tempat duduk, akhirnya kan makan sambil berdiri itu ya kan. Nah, jadi pekerjaan Rasulullah ini belum tentu semuanya boleh ditiru. Dan ini akhirnya menimbulkan pertanyaan seperti ini. Jangan-jangan dua hadis yang jenengan sampaikan ini bertentangan, betul? Sebenarnya justru tidak, betul? Tidak bertentangan. Jadi kan yang satu melarang, yang satu mencontohkan. Bahwa minum ini tidak sampai haram, nah begitu. Tapi Rasulullah melarang. Jadi menunjukkan al-akmal wal afdal asyurbu qa'idan. Yang lebih utama, lebih sempurna adalah minum sambil duduk. Kalau sampai minum berdiri ini tidak baik, kurang baik. Berarti karena dilarang oleh Rasulullah tadi. Nah, berarti kalau dilarikan kaidah tidak semua tidak semua larangan pekerjaan Nabi baik untuk ditiru. Oke, betul, maksudnya tidak semua perintah itu menjadikan wajib, tidak semua larangan itu menjadikan haram, kan, betul. Nah, itu nanti ada pembahasan sendiri antara qaulun Nabi dan fi'lun Nabi. Ya, ucapan Nabi dan pekerjaan Nabi. Yang kita bahas sekarang pekerjaan dulu saja, ya. Pekerjaan Nabi ini tidak semuanya harus ditiru, tidak semuanya baik ditiru, bahkan tidak semuanya boleh ditiru. Nah, ini mungkin dari contoh yang lain, ya, mungkin selain itu kan hanya satu contoh, dan mungkin ada contoh lain yang menunjukkan bahwa tidak semua tidak semua perbuatan Nabi itu harus ditiru. Nah, contohnya begini, ya. Ketika ada orang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri, ya. Dalam kitab Bulughul Maram itu kan sahabat Jabir bin Samurah menceritakan bahwa utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsah bi masyahis falam yusalli alaihi. Jadi ada orang meninggal dalam keadaan bunuh diri, didatangkan kepada Rasulullah, mungkin biar disolati, ya. Ternyata oleh Rasulullah tidak disolati. Nah, semacam ini kita tidak harus meniru Rasulullah, ya. Kalau meniru Rasulullah akhirnya semua sahabat nggak mensolati jenazahnya orang yang bunuh diri, malah haram semua. Karena mensolati jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, jadi tidak harus meniru Nabi. Kenapa? Karena kalau ditiru Rasulullah malah gak ridho. Nah, itu loh. Meniru Nabi belum tentu diridhoi Nabi seperti ini. Kalau semua sahabat ini tidak mensolati jenazah, ya malah Rasulullah marah nanti. Nah, adapun Rasulullah ini tidak mensolati karena kan radda'an li ghairihi an mithli fi'lihi, agar yang lain tidak sampai berani-berani bunuh diri. Resikonya Rasulullah tidak mau mensolati. Tapi Rasulullah membiarkan sahabat yang lain mensolati. Waqad shalla alaihi ashabar radhiyallahu anhum li alla yudfana bila sholatin. Nah, begitu dalam syarahnya kitab Bulughul Maram itu. Jadi Rasulullah membiarkan para sahabat mensolati jenazah orang yang bunuh diri ini. Tapi sementara beliau sendiri tidak mensolati. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dilakukan Rasulullah belum tentu boleh kita tiru. Nah, kalau ditiru malah Rasulullah marah, malah Rasulullah tidak ridho. Jadi pekerjaan Nabi macam-macam. Ada yang wajib ditiru, ada yang sunnah ditiru, ada yang mubah ditiru, ada yang khilaful aula kalau ditiru kurang baik seperti tadi minum berdiri. Ada yang nanti malah justru haram ditiru. Wah, mungkin menarik itu. Berarti dari dua contoh yang jenengan sampaikan tadi menimbulkan bukti bahwa
menunjukkan adanya kita meniru pada Kanjeng Nabi itu menimbulkan hukum yang berbeda-beda tergantung apa pekerjaannya dan siapa yang melakukannya, tergantung itu ya mungkin. Nah, penjelasan yang lebih luas lagi seperti apa? Namun kita akan bahas setelah yang satu ini. Ketika Nabi Musa kita lanjutkan kembali, kita akan membahas tentang ternyata hukum mengikuti Nabi, meniru Nabi, bukan mengikuti. Kalau mengikuti Nabi kita wajib hukumnya. Kalau meniru Nabi itu ternyata tidak semua sunnah, bahkan nanti ada yang haram sebenarnya. Itu seperti yang didahulukan oleh Kiai Habibullah tadi. Lebih lanjut penjelasannya mungkin bisa dicontohkan satu persatu ya. Yang wajib dulu mungkin. Yang jadi, wajib mungkin. Mengikuti Nabi dengan meniru pekerjaan Nabi tidak sama. Tidak sama. Ya. Kalau meniru pekerjaan Nabi itu ada beberapa hukum. Ada yang wajib, seperti sholat 5 waktu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita wajib meniru Rasulullah melakukan sholat 5 waktu. Ada yang sunnah ditiru, pekerjaan Rasulullah tidak harus ditiru, hanya sekedar sunnah. Contohnya sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Ya. Nah, ini bagi kita umatnya tidak wajib melakukan sholat-sholat itu, hanya sunnah. Nah, adapun bagi Rasulullah itu hukumnya sendiri. Ya, kalau tahajud misal itu bagi Rasulullah adalah wajib. Kalau bagi Rasulullah, tapi bagi umatnya ini hanya sunnah. Ada yang mubah, contohnya makan, minum, ini pekerjaan Rasulullah yang hukumnya mubah. Diikuti boleh, ditiru boleh, tidak ditiru boleh. Makan kurma semisal. Nah, ini tidak kok menjadi keharusan Rasulullah makannya dengan kurma. Maka kita yang di Indonesia harus beli kurma semua ya. Ini hanya sekedar mubah. Nah, ini ada yang kurang baik seperti tadi khilaful akmal, khilaful afdal, yaitu minum sambil berdiri. Bagi kita umatnya meniru Rasulullah minum sambil berdiri, ini kurang baik. Kenapa? Karena kalau minum sambil berdiri justru bertentangan dengan larangan Rasulullah. Rasulullah melarang kita minum berdiri. Tapi untuk Rasulullah perlu, ya, harus melakukan minum berdiri. Kenapa? Biar tidak dianggap bahwa minum berdiri ini hukumnya adalah haram. Ini libayah syariah. Jadi dalam kitab Zubat itu kalau saya diterangkan ya bahwa af'alu toha sohibu syariah jami'uha mardiyatun badi'ah. Jadi semua pekerjaan Rasul baik. Jadi ada yang untuk menerangkan syariah, ada yang harus ditiru dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang haram ini. Nah, ada yang haram. Ada yang kaget ini ya, meniru Nabi malah haram. Jelas ya, karena contohnya itu adalah ta'adduduz zaujat ya, istri Rasulullah lebih daripada 4. Nah, kita umatnya tidak boleh meniru, cukup 4. Fankihu ma balakum minan nisa'i masna fasulasa warubah. Loro tambah telu tambah papat ya. Pemahaman jangan sampai diplesetkan ya. Telu, papat, 2, 3, 4 berarti berapa itu? 9. Jadi ini pekerjaan Rasulullah yang haram untuk ditiru ya. Jadi menikah lebih dari 4 ya, meniru Rasulullah ini tidak boleh ya. Ada lagi wisol ya. Wisol itu menyambung puasa. Jadi puasa tanpa berbuka ya, terus ya. Ini kalau Rasulullah melakukan ya. Tapi kalau kita umatnya tidak boleh. Rasulullah dawuh ya, lastu kahayatikum, begitu. Ketika para sahabat ingin meniru Rasulullah melakukan wisol, berpuasa terus menerus, Rasulullah marah-marah. Beliau dawuh lastu kahayatikum. Saya ini tidak seperti keadaan kalian. Kalau Rasulullah dijamin oleh Allah, insya Allah walaupun tidak makan 1 bulan, tidak apa-apa. Kita umatnya tidak boleh meniru karena kita lemah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau kita tidak makan 1 bulan, mungkin bisa termasuk dianggap bunuh diri, kan begitu. Nah, jadi inilah pekerjaan Rasulullah ya. Ada yang harus ditiru, ada yang sunnah ditiru, ada yang mubah ditiru, ada yang kurang baik kalau ditiru.
karena justru bertentangan dengan larangan Rasulullah ya. Nah, ada yang justru haram ditiru karena ini merupakan khususiyah ya, kekhususan keistimewaan bagi Rasulullah. Terus mungkin ngeten Ji. Ternyata kan ada hukum sebagaimana hukum yang 5 itu kan ngeten. Yeah. Terus pertanyaannya ngeten. Sebatas mana mengikuti mencontoh Nabi atau meniru Nabi yang disunahkan? Artinya ngeten kan saya pernah mendengar keterangan ngeten. Bahkan ketika kita menggunakan bahasa Arab diniati untuk itba pada Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu tidak pernah menggunakan bahasa Jawa katakanlah seperti itu. Maka ketika kita menggunakan bahasa Arab niat itba pada Kanjeng Nabi itu juga sudah mendapatkan pahala sunnah. Itu penjelasannya seperti apa? Terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi af'alun Nabi yang bukan merupakan doa atau murbah, bukan merupakan ibadah, hanya pekerjaan biasa. Ini lasna muta'abbadin, kita tidak harus meniru, ya. Jadi ya hukumnya mubah saja. Tapi wabila ada sebagian ulama itu berpendapat yundam, tetap kita disunahkan ittiba'u, mengikuti persis pola Rasulullah. Jadi walaupun ini bukan pekerjaan ibadah, ya, seperti makan, minum, kan bukan pekerjaan ibadah, itu tetap dianjurkan sama seperti Rasulullah. Ini sebagian ulama tadi. Wakilah itu berarti pendapat yang kurang kuat. Dan itu yang kuat itu mubah. Yang berkembang kan seperti itu ya, seperti kesunahan apa ya, seperti contoh misalnya berjubah itu, terus tradisi yang dalam tanda kutip tradisi orang Arab ketika digunakan oleh kita diniati pada Kanjeng Nabi itu mendapatkan yundabu tadi. Mungkin ikut yang kaul yang mengatakan tetap sunnah itu tadi. Tapi untuk yang mayoritas ulama, kalau itu pekerjaan mubah ya tetap mubah, tidak harus ditiru. Bahkan seperti berpakaian ala Nabi, ala ulama, itu malah dikecam dalam hadisnya Kanjeng Nabi ya. Dalam kitab Mukhtasar hadis itu ada ya. Jadi termasuk orang yang jelek ya, orang yang berpakaian anbiya, begitu bahasanya, libasul anbiya, pakaian anbiya, tapi pekerjaannya af'alul jabbari. Masalah ini kuwi. Pekerjaan orang yang sombong, wong sing murba meseso, bahasa Jawanya begitu. Ya, jadi berjubah, bersorban, tapi orangnya galak. Ya. Menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Kelakuannya tidak seperti kelakuan Nabi. Makanya seperti Hatim Al-Asam itu mengatakan kota Madinah itu bukan Madinatul Rasul, tapi Madinatul Fir'aun, begitu. Nanti bisa dibahas setelah ini. Alasannya apa nih? Nah begini. Jadi Hatim Al-Asam itu pernah ditangkap oleh Amir Madinah, Gubernur Madinah. Kenapa? Karena begitu masuk Madinah beliau dawuh ya, berteriak-teriak, ini bukan Madinah Rasul ini Madinatul Fir'aun, begitu. Akhirnya ditangkap ya oleh tentara-tentara di sana, disowankan kepada Amir Madinah ya. Sama dia itu dalam kitab Ihya itu masalah ya. Imam Ghazali menceritakan seperti itu. Syekh Hatim Al-Asam orangnya keras itu ya. Nah, bin Alwan kan gitu dalam kitabnya ya, nama beliau kan Ibnu Alwan gitu ya. Makanya kan ada amalan Ibnu Alwan yang keras itu ya. Nah, Syekh Hatim ini keras sekali. Akhirnya begitu ditangkap ya, beliau ditanya, kamu kok berani-beraninya mengatakan Madinahnya Rasul sebagai Madinatul Fir'aun? Beliau langsung jawab, bagaimana saya tidak berani? Lah wong kenyataannya tidak seperti yang diajarkan Nabi. Nah, begitu katanya. Ya, kalau memang ini Madinatul Nabi mestinya ya sederhana, tidak seperti ini bermegah-megah, bermewah-mewahan, penduduknya juga sopan santun, tidak keras-keras seperti ini. Ya, orangnya juga zuhud-zuhud. Nah, ini namanya Madinah Rasul. Dan ini orangnya kenyang semua, bermewah-mewahan semua, senang dunia semua, hubud dunia semua. Ini bukan Madinatul Rasul, ini Madinatul Fir'aun. Menarik. Akhirnya nggak berani, akhirnya ini menyalahkan nggak berani. Berarti bisa jadi salah paham yang beredar di tengah masyarakat kita itu dikarenakan mungkin salah memilih dalam panutan mungkin salah guru. Artinya harus hati-hati memahami hadis, harus pakai pemahaman para ulama yang betul-betul ulama. Nah, itu mungkin pertanyaannya selanjutnya ngeten Ji. Ulama, kriteria yang masuk ulama benar-benar ulama yang warasatul anbiya itu seperti apa? Apakah yang mereka yang selalu berjubah, mereka yang selalu bersorban, apa yang selalu
berjubah bersorban Iya. penuh caci maki atau seperti apa, kita akan bahas setelah yang satu ini. Iya. Ketika Nabi Isa Kita kembali lagi bersama Kiai Habibullah Muhammad Habibullah. Kita kembali tadi ke pembahasan yang sempat terpotong tadi. Kita dalam meniru Nabi itu ada 5 hukum setidaknya: haram, mubah, wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Hanya saja biar bagaimanapun juga kita meniru Nabi harus melalui jalur para ulama, para guru-guru yang telah mengajarkan kepada kita apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Nah, masalahnya tidak jarang orang ini salah dalam memilih panutan, entah faktornya apa, itu kita akan bahas bersama Kiai Habibullah. Monggo. Ya, ya. Jadi memang kita kadang salah di dalam memahami Al-Quran hadis itu karena kita salah guru, gitu ya kan? Ya, karena memang Al-Quran hadis ini, masya Allah, sangat luar biasa. Bahasanya begitu tinggi, balaghahnya, sastranya begitu tinggi. Jadi kadang-kadang kalau orang yang kurang ilmu, pemahaman akan terbalik. Seperti faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu kan maknanya sing kepingin kafir ya kafiro, sing kepingin mukmin ya mukmino. Kan begitu ya kan? Loh, kalau ini kurang ilmu ya, akhirnya dipahami oh berarti Allah memberi kebebasan. Menjadi orang mukmin juga boleh, menjadi orang kafir juga boleh. Loh, ini kalau nggak pakai usul fikih, akhirnya terjadi pemahaman yang liberal seperti ini. Ya, makanya harus pakai ulama yang betul-betul ulama. Nanti bisa paham, oh ini ternyata bahasa tahdid. Dalam usul fikih itu kan begitu. Kadang perintah itu bukan bermakna perintah, tapi justru melarang. Seperti ini tadi, wa man syaa falyakfur. Sing kepingin kufur, ya kufur. Loh, ini bukan berarti kita diberi kebebasan menjadi orang kafir, itu boleh, bukan. Justru ini melarang kita menjadi orang kafir. Kenapa? Karena kelanjutan ayat itu kan inna a'tadna lidzalimina naran ahata bi suradiha, kan begitu. Kepingin dadi wong kafir, ya kafir, tapi tak sediani neraka. Loh, ini berarti tahdid. Ketoke perintah, tapi sebetulnya melarang. Sama dengan orang tua, ada anak kecil naik pohon, berkata begini sampai dibawa pecut ya, agimene om. Ini bukan berarti disuruh naik, malah suruh turun. Nah, jadi untuk memahami seperti itu, biar tahu ini amar atau perintah Al-Quran betul-betul bermakna perintah, ini yang bermakna istiwa, ya, bermakna menyamakan, boleh dilakukan, boleh tidak. Ada bermakna tadi kelihatannya perintah, tapi sebetulnya melarang. Maka untuk memahami seperti itu kita harus cari guru yang betul-betul ulama warasatul anbiya, ulama yang betul-betul mewarisi para nabi. Lah karena semuanya gimana? Kan ngeten ya. Ternyata berarti kesimpulannya ulama itu tidak cukup hanya mendalami atau mampu menguasai satu fan ilmu saja, ngoten iki. Iya. Contoh mungkin kados napa fangkihum atau balakum dari makna wa thulatha wa ruba kan tadi. Ketika itu diambilkan wawu huruf atof, yang mana atof itu berarti wawu itu mutlakil jam'i, berarti kan ditambahkan kan ngoten iki. Ya. Ini kan rusak kabeh malah. Ini iya. sebenarnya yang seharusnya itu seperti apa ngoten? Iya. Jadi kita sesuaikan dengan bidang masing-masing. Kalau bertanya masalah ilmu nahwu ya tanya pakar nahwu. Kalau masalah fikih tanya pakar fikih, kan begitu. Jadi kalau ada yang hanya pakar ilmu nahwu, fikihnya nggak ngerti, tapi kok bicara masalah fikih, lah ini ya hati-hati, jangan langsung ditiru. Makanya menurut saya yang paling enak ya ikut ulama yang ahli sunnah wal jamaah, an-nahdiyah, begitu. Ahli sunnah wal jamaah yang nahdlatul ulama, karena sudah ada garisnya, ada rel-relnya. Ya, kalau di NU itu kan untuk fikih ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Untuk masalah tauhid ikut Al-Maturidi, Al-Asy'ari. Untuk tasawuf ikut Al-Ghazali, Al-Junaidi dan lain sebagainya. Kan begitu. Jadi ada relnya, ada pedomannya. Jadi jangan ikut yang ngawur-ngawur. Kadang hanya ngerti 5 hadis sudah berani berfatwa macam-macam. Nah, kan seperti itu.
Jadi menurut saya yang lebih enak untuk masyarakat awam is golek kiai sing NU, karena ulama yang NU ini ya murid-muridnya para ulama-ulama yang nanti sanadnya sambung kepada mazhab 4 ini tadi. Dan itu sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pertanyaannya ngeten nggih. Niki mungkin belum banyak yang tahu, bahkan mungkin warga Nahdliyin pun banyak yang tidak tahu kenapa kemudian harus ulama yang ahlus sunnah wal jamaah kemudian yang an-nahdiyah. Ya, karena begini, semuanya ngaku ahli sunnah. Tapi kalau menurut kacamata para ulama Nahdlatul Ulama, sebetulnya tidak sesuai dengan kriteria ahli sunnah wal jamaah. Kriteria ahli sunnah wal jamaah itu kan kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, golongan yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Ternyata yang sesuai dengan kriteria itu adalah ulama ahli sunnah wal jamaah yang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu ya menghargai para sahabat, yang menghargai keluarga para nabi. Kalau Wahabi kan hadis yang dari keluarga Nabi tidak mau. Kalau Syiah ya, kalau dari keluarga Nabi mau, tapi dari para sahabat tidak mau. Lah kalau NU, Nahdlatul Ulama, keluarga Nabi yang mau, sahabat ya mau. Karena kata Rasulullah, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang. Bi ayyihim iqtadaitu ihtadaitu, mengikuti saya saja benar, manut sopoy oleh hidayah. Masalahnya bagi orang awam saat ini banyak orang yang mengaku NU, mengaku ulama NU, tapi sepertinya tidak seperti itu. Jadi garisnya itu seperti apa sebenarnya, garis yang benar-benar menunjukkan bahwa ini adalah ulama ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah secara garis besar. Ya begini aja, cari ulama-ulama yang pondok-pondoknya itu salaf ya, ikut Kiai Khalil Bangkalan ya, Pondok Lirboyo, Pondok Peloso, Pondok Sidogiri, Pondok Wagian ya, yang seperti itu. Jadi ikut wali kutub, jangan wali YouTube. Kan begitu ya. Jadi untuk orang awam untuk menilai itu ya mungkin cari ulama-ulama yang sudah jelas, dari ayahnya begitu, mbahnya juga begitu, muridnya Kiai Syekh Asy'ari, ya, muridnya Kiai Hasbullah, muridnya Kiai Bisri Samsuri, muridnya Kiai Khalil Bangkalan, muridnya Pondok Lirboyo dan seterusnya lah. Mungkin begitu enak. Berarti gampangannya kalau di NU kan ada yang secara fikih mengikuti madhab 4, secara tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid, kemudian dari segi ilmu kalam atau tauhidnya mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Kemudian sementara untuk orang awam yang paling enak adalah yang sanadnya jelas, gampangane mondoke ten pundi, nganune ten napa gurune sapa, ajarane napa, ten mungkin paling jelas. Atau mungkin lebih mudahnya lagi, pokok sing gelem tahlilan NU ngoten. Mungkin lebih gampang malah ngoten. Ya mungkin begitu, tidak apa-apa. Jadi yang mengikuti amalan-amalan Nahdlatul Ulama ya tahlil ya tawasul ya ziarah kubur kan begitu ya kan. Itu semua ada dalilnya. Jadi yang mengatakan ada dalilnya itu justru tidak benar. Ya. Dulu guru-gurunya mereka yang mengatakan tahlil tidak benar, tawasul tidak benar, ziarah kubur tidak benar itu sudah dikalahkan oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Nah, maka muridnya yang sekarang itu jangan diikuti. Gurunya saja sudah kalah. Mungkin niku ya untuk pertemuan kita saat ini, insyaallah kita sambung malih wonten lintu wekdal. Kesimpulan dari apa yang kita dapat dari Kiai Habibullah pada hari ini adalah ternyata tidak semua meniru Nabi belum tentu baik. Ternyata meniru Nabi belum tentu baik. Itu kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, untuk meniru Nabi itu harus melalui para ulama yang sanadnya jelas, yang ajarannya jelas, yang garis-garisnya jelas, tidak melenceng, sehingga insya Allah hidup kita bisa aman, di akhirat kita juga aman, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.